gunakanlah hartamu untuk agama. Kalau tidak, hartamu tetap akan habis, tapi tidak dalam agama. Begitu pula diri kita. Diri kita hidup, hiduplah dalam agama. Kalau tidak, dirimu lama-lama akan mati, tapi tidak dalam agama. Kenapa poinnya ada dalam agama? Karena agama adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah telah menciptakan manusia dan telah menentukan kebahagiaannya ada dalam amal agama yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah SWT telah membeli jiwa-jiwa dan harta orang-orang beriman dengan surga. Artinya orang yang beriman, dia hidup karena Allah, maka dirinya, hartanya adalah milik Allah. Maka orang yang paling paham, yaitu dia menggunakan harta dan dirinya sebagai pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dipinjami sesuatu, dibolehkan kita memakainya, apakah kita menggunakan semau-mau kita? Tentu tidak. Apalagi kita diberikan kebebasan dan diberikan janji. Kalau kita mau menggunakan sesuai dengan kemauan pemiliknya, berarti kita akan mendapatkan hak itu. Boleh diibaratkan dengan jual beli. Ketika barang yang kita punya sudah dibeli orang, tapi belum diambil, perjanjiannya adalah 1 hari. 1 hari harganya akan diserahkan, atau alat penukarnya akan diserahkan kepada kita. Dan jual beli ini sudah deal. Maka kita tidak ingin menimbulkan cacat sedikit pun pada barang yang kita pegang, yang kita jaga, yaitu diri dan harta kita. Kita diajarkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak Nabi Adam 2 orang, salah satunya mengorbankan kambing yang terbaik, satunya lagi mengorbankan hasil taninya, hasil pertaniannya yang buruk-buruk saja. Maka korban yang terbaiklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya semua ini adalah titipan Allah. Nah, kita beli dengan jiwa kita. Ketika jiwa kita gadaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan godaan, yaitu kebebasan. Kebebasan kita berpikir, sehingga di situ setan dapat mempengaruhi kita bahwa ngapain hidup kalau nggak bebas, ngapain hidup kalau nggak bisa berekspresi, ngapain hidup kalau pikirannya beku, diatur-atur. Nah, ini kerjaan setan. Berapa banyak orang hidup bebas, tapi ternyata pada akhir-akhir kehidupannya justru mereka baru merasakan penderitaan. Inilah kebebasan saya telah menjerumuskan saya. Badannya sakit-sakit, kemudian jiwanya sudah tak tenang lagi. Kenapa? Orang yang bebas selalu dia mencintai dunia. Sementara ketika dia sudah tua,
apa yang dicintainya sudah tidak bisa memberikan kepuasan lagi kepada dia. Orang yang suka dengan seksual, pada masa tuanya fisiknya sudah lemah. Kalaupun disodori dengan apa yang diinginkannya, sudah tak mampu lagi dia menikmatinya. Atau ada orang yang suka makan saja kerjanya. Ketika usianya sudah tua, kemudian penyakit mulai tumbuh di badannya, maka makanan sudah mulai dilarang oleh dokter, sehingga ia pun merasa terkekang. Kebebasan yang berakibat kepada pengekangan. Adapun orang beriman, Rasulullah SAW katakan, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia merupakan penjaranya orang beriman. Jadi, hendaknya orang beriman ini merasa bahwa kita hidup di dunia ini sebagai penjara saja. Namanya penjara ya suatu saat akan dibebaskan. Kapan dibebaskan? Ketika kita sudah keluar dari dunia ini, maka kita keluar dari penjara. Keluar dari penjara, kemudian menemukan kebebasannya. Karena kita dalam penjara, kita ikut aturan-aturan. Ketika bebas, aturan-aturan itu sudah dilepaskan, ikatan-ikatan itu sudah dilonggarkan. Maka Allah SWT menjanjikan surga itu bagaimana? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh nafsu-nafsu kalian akan dapatkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian menginginkan apa saja di surga itu kalian akan mendapatkan. Maka harta yang kita punya ini harus diinfakkan di jalan Allah. Harus digunakan untuk memuaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta banyak maupun sedikit, kita disuruh bersedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga dari Allah, surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang sudah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Salah satunya adalah suka berinfak di jalan Allah, fis sarra, ketika dia punya lapang. Ada kelapangan dalam hartanya, dia berinfak. Wad dharra, ketika sempit pun dia mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berjanji, kalau saya sudah punya harta banyak, kalau saya sudah kaya, saya akan berinfak. Sekarang saya mau pelit-pelit saja. Maka ada buku yang pernah saya baca, buku seorang motivator, judulnya Follow Your Heart, ikutilah kata hatimu. Dia bilang, uang ini tidak dapat mengubah seseorang. Uang ini hanya memberikan lebih kepada seseorang. Maksudnya, kalau hakikatnya orang ini pelit ketika miskin, maka setelah dia jadi kaya, mungkin takdirnya kaya, maka dia jadi orang kaya yang pelit. Tapi kalau semenjak miskin dia sudah dermawan, ketika kaya dia adalah orang kaya yang dermawan. Jadi karakter atau sifat seseorang ini nggak bisa berubah. Uang hanya menambah apa? Menambah tekanan pada sifat tersebut. Jadi kalau berinfak di waktu miskin itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Dalam hadis dikatakan sebaik-baik sedekah yaitu sedekatul muqil, sedekahnya orang yang lagi kekurangan. Walaupun yang dikeluarkan sedikit, misalnya dia cuma mampu bersedekah dengan 10.000, tapi pada saat itu 10.000 merupakan bagian dari hartanya, mungkin 10% dari hartanya, atau bahkan cuma 20%, karena uang yang dia punya cuma 50.000.
berbeda perhitungannya di mata Allah SWT. Orang yang memberikan 10 juta sementara di dalam simpanannya ada miliaran rupiah. Maka Allah SWT maha adil. Allah tidak menghitung berapa nominal, tapi Allah akan menghitung berapa persentase dari yang kita punya. Nah, itu penilaian yang sangat fair bagi Allah SWT, bagi kita. Maka hari ini ada ulama yang mengatakan kalau saja umur kita ini ibaratkan es batu. Es batu ini kalau diletakkan di tanah, dia terkena sinar matahari akan habis cair. Cair juga dia. Kemudian kalau es batu ini digunakan untuk apa? Untuk bikin minuman, sirup, dia akan cair juga. Tapi cairnya dia ini dapat memberi manfaat kepada orang yang meminumnya. Adapun kalau dibiarkan saja di meja atau di piring tanpa ada manfaatnya, dia juga cair. Maka umur pun begitu. Umurnya orang pengangguran lama-lama habis. Kalau dia takdirnya sampai 70 tahun, terus menganggur sampai 70 tahun, lama-lama mati juga. Adapun orang yang produktif, selalu beramal sampai umur 70 tahun, habis juga, mati juga, ketemu dia di kuburan, di alam kubur. Tapi umurnya yang habis itu berbeda dengan umur yang habis dengan pengangguran saja. Dia memberi manfaat kepada dirinya, memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang yang dia tanggung penghidupannya. Kemudian harta juga begitu. Umur tadi dikatakan kalau kamu tidak menghabiskan umurmu dalam agama, umur itu akan habis, tapi tidak untuk agama. Gunakan umurmu dalam agama. Begitu pula, gunakanlah hartamu untuk agama. Kalau tidak, hartamu tetap akan habis, tapi tidak dalam agama. Begitu pula diri kita. Diri kita hidup, hiduplah dalam agama. Kalau tidak, dirimu lama-lama akan mati, tapi tidak dalam agama. Kenapa poinnya ada dalam agama? Karena agama adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah telah menciptakan manusia dan telah menentukan kebahagiaannya ada dalam amal agama yang sempurna. Maka mari sama-sama kita gunakan harta kita di jalan Allah, gunakan umur kita di jalan Allah, dengan kita sendiri ada di jalan Allah, mempermudah bagi kita untuk mengamalkan agama. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.